Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Balkis, NIM 3201131011 dari Pendidikan Geografi D 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penginderaan jauh. Dimulai dari pengertian dan istilah penginderaan jauh. Menurut Lillesen, pada tahun 2004, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Istilah penginderaan jauh ini dalam bahasa Inggris disebut dengan remote sensing, sementara di bahasa Jerman disebut Fernernkundigung, pada bahasa Prancis disebut Teledetection, pada bahasa Spanyol disebut perception remota, pada bahasa Rusia disebut distancianaya, pada bahasa Portugis disebut sensoriamento remota. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem kerja penginderaan jauh. Cara kerja indera dimulai saat melakukan proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Penginderaan jauh ini dihubungkan oleh tenaga yang membawa data menuju sensor, seperti bunyi, daya magnet, gaya berat, dan elektromagnetik. Akan tetapi, energi yang digunakan dalam proses ini biasanya adalah tenaga elektromagnetik. Misalnya cahaya matahari sebagai tenaga elektromagnetik bersistem pasif. Di sini radiasi pada matahari itu yang merupakan tenaga yang membawa data menuju sensor. Satelit ini merupakan sensor. Kemudian sensor ini dikirim ke stasiun bumi yang akan menghasilkan data. Kemudian data diolah menggunakan citra, sistem analisis citra ini. Kemudian pengguna bisa mengakses data menggunakan aplikasi. Kemudian komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh yang pertama ada tenaga, ada objek, ada sensor, ada detektor, ada wahana, dan pengguna. Tenaga ini mempunyai sistem, yaitu sistem pasif dan aktif, di mana sistem pasifnya merupakan tenaga matahari dan sistem aktifnya merupakan tenaga pulsa. Objek dari komponen penginderaan jauh yaitu ada semua objek yang ada di bumi. Seperti yang digambar ini, objek dari penginderaan jauh itu ada area pemukiman, ada jalan, ada tanah liat, rumput, air, maupun hutan, dan lain-lain. Semua objek yang ada di bumi itu merupakan objek penginderaan jauh. Kemudian, komponen penginderaan jauh yang selanjutnya yaitu ada sensor. Sensor ini merupakan alat, ada yang penerima pancaran pantulan berupa kamera, yang kedua yaitu berupa scanner. Detektor ini juga termasuk ke dalam alat. Ini merupakan alat yang berfungsi untuk perekam pantulan atau pancaran. Detektor ini terdapat pada sensor. Selanjutnya yaitu ada wahana. Wahana ini merupakan sarana untuk menyimpan sensor. Wahana ini dapat berupa pesawat, satelit, ataupun balon udara. Kemudian komponen penginderaan jauh yang terakhir adalah pengguna. Ini bisa pengguna yang perorangan ataupun per kelompok. Baiklah, di sini kita bisa melihat perbedaan jenis citra foto. Yang pertama ini merupakan foto ultraviolet. Yang kedua ini merupakan foto ortokromatik. Yang ketiga ini merupakan pankromatik, dan yang keempat adalah inframerah. Jadi yang pertama ini ultraviolet ini menggunakan spektrum ultraviolet, kemudian yang kedua ini menggunakan spektrum saluran biru hingga hijau, kemudian yang ketiga ini menggunakan spektrum nampak, keempat menggunakan spektrum inframerah. Oke, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur interpretasi peta. Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Ini menurut Sumantri pada tahun 2009. Unsur interpretasi citra meliputi 9 unsur. Yang pertama yaitu ada rona. Rona ini ada tingkatan gelap terangnya objek pada citra. Rona gelap dihasilkan karena permukaan objek kasar, warna objek gelap, dan objek basah atau lembab. Ini merupakan
dua contoh foto yang menunjukkan rona dari objek pada citra. Ini gelap dan ini terang. Yang kedua ada shape atau bentuk. Bentuk merupakan atribut yang jelas, bisa diamati secara mudah, misalnya bentuk memanjang, lingkaran, segi empat, dan lainnya. Contoh, gedung sekolah berbentuk I, L, dan U. Ini merupakan contoh dari gedung sekolah yang berbentuk U. Kemudian ada ukuran atau size. Ukuran atau size ini merupakan aspek yang berkaitan erat dengan skala, meliputi luasan atau volume. Contoh, ukuran lapangan sepak bola itu 80 meter kali 100 meter dan lain-lain. Keempat, ada kekasaran atau tekstur. Tekstur ini merupakan kasar halusnya suatu objek yang tampak pada citra. Contohnya, hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Ini merupakan contoh dari kekasaran atau tekstur. Kemudian unsur selanjutnya ada pola atau pattern. Merupakan hubungan susunan spasial objek yang menandai ciri objek bentukan manusia ataupun objek alami. Contoh, kebun kelapa sawit dan kebun teh itu memiliki pola yang teratur, sehingga bisa dibedakan dengan hutan. Kemudian ada bayangan atau shadow. Ini merupakan ciri dari objek yang memiliki ketinggian. Contoh, objek berupa menara, bangunan, patahan, dan lainnya. Jadi gambar yang ini merupakan pola, di mana ini merupakan pola perkebunan kelapa sawit, dan ini merupakan bentuk bayangan karena di sini terdapat gambar gedung yang memiliki gedung yang mana merupakan objek yang memiliki ketinggian. Yang kedelapan ada situs atau site, merupakan kaitannya dengan lingkungan di sekitarnya. Contoh, apabila ditemukan pohon dengan bentuk bintang dan situs air payau, maka kemungkinan objeknya adalah pohon nipah. Kemudian ada asosiasi atau association, merupakan keterkaitan satu objek dengan objek lain. Contoh, stasiun kereta api biasanya berasosiasi dengan keberadaan rel pada citra. Kesembilan ada atau yang terakhir ada konvergensi bukti, merupakan cara interpretasi citra dengan menggabungkan beberapa unsur interpretasi secara sekaligus pada suatu objek. Jadi teman-teman, sangat banyak manfaat penginderaan jauh bagi kehidupan kita. Yang pertama, pada bidang kelautan itu penginderaan jauh itu dapat berguna untuk pengamatan sifat fisik air laut, gelombang laut, dan pasang surut air laut. Yang kedua ada pemetaan abrasi, sedimentasi, dan lain-lain. Di bidang hidrologi ada satelit Landsat dan spot. Itu manfaat penginderaan jauh dapat kita gunakan sebagai pemetaan daerah aliran sungai, banjir, dan pola aliran sungai. Kemudian ada juga studi sedimentasi sungai dan lain-lain. Di bidang klimatologi menggunakan satelit NOE, Meteosat, dan GMS. Ini dapat berguna untuk pengamatan iklim, analisis cuaca, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada bidang sumber daya dan lingkungan. Itu yang digunakan satelit Landsat, Soyuz, dan Spot. Ini penginderaan jauh dapat kita gunakan untuk pengamatan penggunaan lahan, perencanaan wilayah, analisis kerusakan lingkungan, dan lainnya. Yang terakhir di bidang angkasa luar, ini dapat digunakan satelit Ranger, Venera, Viking, Luna, dan lainnya. Ini bisa kita gunakan sebagai pengamatan dan penelitian planet maupun benda-benda angkasa. Baiklah teman-teman, sekian video mengenai penginderaan jauh kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.